diberikan, memiliki reliabilitas, memiliki objektivitas, memiliki kualitas, memiliki keterjalinan dengan keterangan saksi lain, alat bukti lain, dan dalam hal-hal tertentu bahkan hanya saksi Muhammad Nasaruddinlah yang mengetahui peristiwa tersebut, sehingga oleh dan demi hukum mampu membangun keyakinan hakim, sehingga oleh karenanya dijadikan hakim yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan untuk menjatuhkan putusannya. Atas kesadaran tersebut, saksi telah menjadi pihak yang bekerja sama dengan KPK dalam penyidikan dan penuntutan dalam mengungkap perkara lain yang terkait dengan proyek Hambalang dan proyek-proyek lainnya. Itulah sebabnya Muhammad Nasaruddin menempatkan dirinya sebagai justice kolaborator. Maka keterangan yang bersangkutan tidak perlu diragukan lagi kebenarannya, termasuk dalam pembuktian dalam perkara ini dengan terdakwa Anas Urbaningrum. Saudara saksi pernah disuruh bikin keterangan yang tidak benar tentang saya? Sering dulu sebelum saya LPSK, oleh karena itu makanya saya minta LPSK supaya saya bebas dari intimidasi dan tekanan mereka, Pak. Waktu yang saudara saksi ingat, apa keterangan tidak benar yang diminta oleh saudara Nazar untuk disampaikan tentang saya? Waktu saya sudah di Pondok Bambu, saya sering masih rutin didatangin, termasuk Pak Nasir juga, Pak Hasim, orang-orang karyawan. Mereka selalu kalau datang selalu lolos dari portir Pondok Bambu, selalu lolos handphone atau AAN. Dan ketika lagi saya dipanggil dari sel di sebuah ruangan, tiba-tiba nanti langsung handphone nih bicara sama bapak. Jadi saya kan bingung, kok tiba-tiba ada telepon bapak. Saya kan, saya bilang jangan saya bicara dengan bapak, saya stres kalau udah bapak telepon ke saya bingung nanti, saya bilang gitu. Jadi waktu kasus-kasus dia masih di Singapura itu, di situ memang sudah disebutkan bahwa pokoknya Ros, kamu harus sebutkan Anas bagaimana supaya dia lengser dari ketua umum. Itu bahasa dia dari awal saya di Pondok Bambu. Apalagi selain saya mohon maaf, saya juga buka aja di sini nggak apa-apa. Waktu itu tiap hari saya anehnya BAP saya di KPK, saya belum pulang, saya masih di jalan. Malamnya sudah ada menunggu orang dia, kok tahu isi BAP saya. Ini yang saya stres juga. Loh, kok tiba-tiba apa tadi yang saya sebut di penyidik, kok udah Pak Najar kok langsung udah tahu, kok dia langsung ngamuk-ngamuk ke saya di telepon gitu. Ada orang yang datang udah bawa telepon. Akhirnya tiap hari begitu. Terakhir waktu di Singapura itu dia bilang pokoknya kamu harus sebut namanya dia, kalau enggak kamu bahaya. Nah di situ yang saya pernah ribut dan termasuk juga kesaksian PLTS, mohon maaf Bu Neneng, yang saya dipaksa bikin berita acara palsu, disumpah di Pondok Bambu. Kalau tidak saya ditembak di ruangan itu, saya dipukulin Pak Nasir. Tapi saya waktu itu hanya berdoa sebentar. Saya bilang, oke, saya tanda tangan. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di niat saya, oke, saya tanda tangan. Tapi saya harus bikin tanda tangan palsu. Nanti saya akan katakan itu bukan tanda tangan saya. Nah udah, saya memang tanda tangan surat itu. Dan besokannya lagi, ada lagi, setiap hari saya harus dibuat BAP-mu nanti seperti ini, seperti itu. Saya bilang, kalau tiap hari saya berbohong, suatu saat saya juga nggak sanggup. Saya nggak ingat kalau saya sebelum-sebelumnya sudah bohong. Saya bilang, yang mana yang harus saya pegang? Sebentar Bapak bilang saya begini, besok begitu. Saya juga bisa gila, saya lama-lama ngikutin Bapak. Saya memang pernah berantem seperti itu. Terakhir dia sebutkan, pokoknya Ros, kita harus lengserkan Pak Anas. Kita akan adakan KLB, kita usahakan Marjuki Ali harus ketua umum. Kalau itu sudah ketua umum, nanti kamu pasti tidak akan berat. Seperti itu bahasanya. Makanya saya langsung putuskan, saya minta keluarga datang. Saya bilang saya harus LPSK. Setelah saya LPSK, saya katakan ke penyidik,
saya terbuka aja semua. Saya bilang nggak mau lagi stres saya kalau saya harus diselingkuh.